Selamat pagi Harmoni. Terima kasih banyak atas semua yang sudah kamu perbuat kepada suamimu serta putrimu selama ini. Kamu benar-benar sudah menunjukkan bagaimana seorang ibu yang berkepribadian timur seharusnya bersikap di dalam keluarga. Kamu nampak selalu berusaha untuk menghargai, menghormati, menjaga perasaan suamimu. Tidak semua lelaki itu kuat. Banyak di antaranya yang lemah, sehingga pernikahan buat dia adalah mencari teman hidup. Banyak lelaki seperti sebatang pohon merambat yang memerlukan penyangga untuk berkembang, dan kamu sudah melakukannya dengan baik sekali, sehingga walaupun suamimu tak sanggup memberikan keluarga segala yang diharapkan oleh keluarga dari seorang kepala rumah tangga, tapi dia sudah mampu bertahan. Bagusnya lagi adalah kendati maksimal yang ia bisa lakukan hanya menghasilkan sebuah rumah yang sederhana dan kehidupan yang tidak bisa dikatakan mewah. Tetapi kamu, istrinya Harmoni, selalu menerima dan menghargainya, sehingga kebanggaannya sebagai kepala rumah tangga tidak berkurang. Kamu juga tidak pernah membanding-bandingkan suamimu dengan suami-suami yang lebih sukses. Kamu tak pernah mengurangi kasih sayangmu di saat ia sakit, di saat ia merasa dirinya gagal, bahkan di saat ia menjadi begitu brengsek. Kamu dengan bijaksana, bahkan agung, dengan penuh kasih sayang, merawatnya, menyayanginya, dan memanjakannya. Yang ingin aku sampaikan kepada semua perempuan Indonesia, jadikanlah dirimu cahaya yang tidak hanya menerangi jalan kaummu, juga jalan teman hidupmu yang telah kau pilih sebagai teman hidupmu selama-lamanya. Namun, ada satu permintaan yang ingin aku sampaikan. Jangan berhenti mendorongnya untuk terus meningkatkan diri. Jangan hanya menerima kekurangannya saja. Memang, mula-mula harus bisa menerima kelemahan diri sendiri. Tetapi kemudian, tolong tumbuhkan, tingkatkan, dan arahkan agar dia bisa menjadi laki-laki sejati. Kalau perlu, jangan segan-segan bertindak dan menegurnya secara keras. Ayo, jangan menyerah, bangkit, semangat. Kamu bukan PRT, pembantu rumah tangga, tapi kamu permata rumah tangga. Kamu dengar semua yang tadi kukatakan kepada istrimu. Jangan salah tangkap. Kamu harus rasakan intinya. Terima kasih hartawan, anakku. Sebagai suami, kamu sudah memperlakukan Harmoni, istrimu, bukan sebagai PRT. Bukan hanya pada istrimu, juga pada Amoy, putrimu. Kamu selalu santun, menghargai hak, menghormati pendapat mereka. Bahkan, kamu sering mengutamakannya dengan menyampaikan perasaanmu sendiri. Usaha kamu untuk membuat istrimu selalu bisa senyum, anak tetap tertawa di dalam rumah, sungguh indah, mengagumkan. Kamu telah memberikan kesempatan seluas-luasnya pada istri dan anakmu, serta mengembangkan pikiran dan perasaan mereka. Berbeda pendapat, kamu selalu berusaha untuk mengerti kenapa istri dan istrimu berpendapat lain. Bahkan dalam kesibukannya, lebih mengutamakan kepentingan dirinya, putrinya, serta keluarganya. Kamu tetap bersabar. Bahkan ketika istrimu sama sekali tidak mempedulikan apa yang sudah kamu lakukan untuk keluargamu, kamu tetap tegar. Walaupun Harmoni tidak pernah atau jarang mengucapkan maaf kalau melakukan kesalahan, kamu tidak peduli terhadap putrimu. Kamu juga sudah bersikap adil. Banyak orang merindukan anak lelaki dan kecewa karena hanya punya perempuan. Tapi kamu tidak memperlakukan putrimu dengan begitu baiknya, sehingga mirip memanjakannya. Di ke depan, jangan takut untuk memperlihatkan kelemahan. Jangan menutup mulut. Katakan apa yang kamu inginkan. Tunjukkan kepada mereka bahwa kamu memerlukan mereka supaya mereka merasa dirinya berguna. Kalau tidak, mereka akan bertambah jauh dan bisa-bisa malah sama sekali tidak mempedulikan kamu. Bukan karena tak sayang,
tapi mereka menyangka memang kamu lebih senang sendiri. Sementara itu dulu anakmu mulai bangun. Akhirnya, Eyang juga perlu bicara kepadamu, Ami, cucu semata wayangku, yang sebentar lagi akan terbang jadi orang seperti juga Eyang dulu. Ami, apa yang sudah kamu lakukan juga bagus sekali. Sebagai seorang anak, kamu menjadi contoh bagaimana menghormati orang tua. Menghormati tidak berarti harus takut atau bilang ya. Ya terus, takut akan menyebabkan orang bisa berbohong. Bohong dapat menimbulkan perselisihan. Itu tidak boleh terjadi. Kamu telah dengan berani bisa menentang bapak dan ibumu kalau orang tua keliru. Anaklah yang harus memperbaikinya. Tapi kalau mereka benar, kamu juga harus dengan ikhlas menyatakan dirimu keliru sudah kamu menyadarinya. Seorang anak memang harusnya bukan hanya cahaya hati orang tua, tetapi dia juga cahaya rumah. Anaklah yang seharusnya membuat rumah menjadi istana. Karena kamu anak perempuan, Eyang benar-benar ingin bicara kepadamu sekarang. Antara perempuan dengan perempuan. Eyang hidup di masa lalu. Kalau Eyang hidup di masa kamu hidup sekarang, Ami, mungkin Eyang juga akan memakai slack, hot pants, Shanghai, dress, hingga perut dan pinggul mencolot, nyambil rambut berwarna dan bikini. Pendeknya, apapun yang mulai kamu pakai sekarang, seperti lipstik, bulu mata palsu, akan Eyang pakai. Eyang tidak akan mau ketinggalan mode. Eyang akan berpikir seperti apa yang kamu pikirkan. Emansipasi, kesetaraan, wanita karir, dan hak minta cerai. Yang penting intinya. Jadi, harus dipikir, oh itu kami butuhkan tidak? Apa pesan dan tujuannya? Apa dasar pemikirannya? Dari perjalanan Eyang di masa lalu, yang harus kamu simak hanya satu. Perempuan Indonesia jangan pernah merasa dirinya lemah dan berserah pasrah. Perempuan Indonesia berhak bersuara, bergerak, sesuai dengan potret dan kebutuhan masing-masing pribadinya. Nah, sekarang dengar orang tuamu. Keduanya sudah semakin tua dan akan terus tambah tua. Kamu sendiri bertambah maju, bertambah edan. Jadi, kamu jangan tertipu, jangan sok tahu. Kamu dapat giliran ngomong mereka. Generasi baru harus bukan hanya lebih berani saja, tapi lebih arif, bijaksana, dan lebih luas pandangannya. Lebih bertanggung jawab dari generasi yang lebih tua. Usia tidak menjadi ukuran kedewasaan. Usia bukan ukuran kematangan. Usia tidak bisa menjadikan kebanggaan. Dan ini, astaga naga, siapa ini? Sudah mengkerut, keriput, cemberut. Hai, siapapun kamu penumpang gelap yang harus mengerti aturan. Ingat, apa yang kamu ajarkan kepada mereka. Rasuki Sukma ibu kita Raden Ajeng Kartini. Jadi perempuan Indonesia sejati. Tegar, tapi jangan hanya ngajarin orang. Jadikan juga dirimu sendiri Kartini. Bukan hanya waktu muda. Sampai bangkotan pun harus tetap Kartini. Ayo, bangun Kartini Kai. Bangun. Tempat kamu bukan di sini. Mereka tidak punya waktu lagi ngurus kamu. Kita